Oke, selamat pagi, siang, sore semuanya. Eh, ini adalah materi untuk persiapan paling mendasar bagi kalian mempelajari Python. Kalau kalian sudah bisa melakukan beberapa hal ini, maka video ini kalian bisa skip. Tapi kalian perlu video ini jika kalian masih kebingungan dengan dasar-dasar untuk memulai membuat proyek Python. Oke, pertama, semua proyek yang akan diajarkan di course saya selalu disimpan ke dalam GitHub. Oke, jadi saya akan buka GitHub. Oke, saya buka GitHub. Kalau kalian belum mendaftar, silakan daftar dulu. Jika sudah, bagus. Oke, kita tunggu dulu GitHub muncul. Oke, ini GitHub. Setiap kode akan setiap project disimpan ke dalam yang disebut dengan repository. Oke, saya buat repository baru. New repository. Kemudian kamu bisa memilih di GitHub, kamu bisa membuat organization namanya owner. Oke, kamu bisa buat macam-macam. Saya simpan di Python Enthusiast. Atau ya udah di Python saja. Kemudian saya kasih nama fundamental Python misalnya. Oke. Kemudian dikosongin aja description-nya, dibahas harus public. Initialize with readme supaya ada file readme. Kemudian git ignore tambahkan Python. Git ignore adalah akan berisi file-file tentang file apa yang nggak kita simpan ke repository ini. Misalnya file-file backup, file swap, dan file-file cadangan lainnya. License kosongin nggak apa-apa. Create repository. Oke, tunggu sebentar. Oke, kemudian clone or download. Pastikan use HTTPS. HTTPS kamu copy. Ini udah tercopy ya. Oke, sekarang kamu buka PyCharm. PyCharm ada dua jenis. Kalau kamu belum menginstal PyCharm, kamu harus install dulu tentunya. Download. Sebentar, tentunya harus Python ya. Kalau kamu belum punya Python, download dulu Python. Versinya yang paling terbaru bisa versi 38. Langsung aja klik simpan berkas dan jalankan. Next aja tanpa perubahan. Oke, sudah. Tandanya Python sudah terinstall adalah kalau kamu ngebuka command prompt cmd, ketikkan Python, harus ada respon seperti ini. Oke, ini sudah berarti aman. Nah, Python sudah terinstall, kemudian kamu harus install PyCharm yang Community Edition. Sebenarnya nggak harus pakai PyCharm loh ya, ada Visual Studio Code dan lain sebagainya. Cuman pengalaman saya PyCharm itu yang paling mudah dan lengkap, nggak perlu konfigurasi lagi. Oke, pilih yang Community, klik. Sebentar aja di download. Oke, simpan berkas dan instalasi next aja tanpa perlu menunggu. Nah, kalau sudah terinstalasi, kamu harus jalankan PyCharm. Pastikan kamu membuka yang Community Edition, jangan yang profesional. Kalau profesional kamu harus bayar per tahun sekitar 800.000. Oke, buat yang Community, buka. Mana dia? Oh, sorry, udah di sini ya. Tadi sudah ada, saya tutup dulu. Oke, saya ulangin dulu deh. Kamu buka PyCharm. Wait for a moment. Oke, ini dia community. Pastikan yang community. Oke, nah di sini tadi kan kita sudah mengcopy ini. Oke,
Udah mengcopy ini, kemudian kamu harus membuka dia. Kalau create new project, dia hanya membuat di komputermu, bukan ngambil yang di sini. Oke, kita sekarang ngambil yang di sini. Caranya check out from version control, pilih Git. Nah, saya agak lupa. Git itu kamu harus install dulu, download Git SCM. Cuman download aja sih. Oke, tinggal klik aja di sini. Instalasi, next, nggak perlu konfigurasi macam-macam, selesai. Tapi kalau kamu sudah baru install Git sebelum membuka PyCharm, kamu harus menutup PyCharm dulu, kemudian membuka lagi supaya Gitnya terdeteksi. Oke, kemudian kita buka di sini, paste yang tadi, di paste. Oke, sudah. Ya, simpan di mana aja. Pilih tes dulu boleh. Successful, clone. Would you like to open the directory? Yes. Oke, ini dia projectmu. Oke, ini contohnya. Ini ya, misalnya aku melakukan readme.md kan kosong. Misal aku buka di sini, kemudian aku kasih catatan program ini dibuat oleh saya. Oke. Nah, kalau ada seperti ini, ada harus yang kamu lakukan, yaitu kamu buka git ignore, paling atas tambahkan .idea atau enggak seperti itu, supaya dia nggak menyimpan direktori khusus dibuat oleh PyCharm di lokalmu, supaya jangan kesimpan di sini di repository pusat. Oke, sudah ada perubahan 2, biru berarti dia berubah. Kemudian ini kita tambahkan. Nah, kalau sudah ditambahkan, kamu bisa menyimpan dia di sini di pusat. Caranya adalah ini, kamu pilih aja always add. Oke, kemudian kamu tambahkan di sini VCS commit atau Ctrl K commit. Kemudian ini sudah kado masuk ya. Ini agak membingungkan kalau nggak dipahamin. Kok ada seperti ini, diancentang aja. Oke, sudah, tambahkan. Kamu ketik namamu. Kalau namamu belum ada, kamu tekan Ctrl spasi. Misalnya namamu nggak ada di sini ya, misalnya. Contoh, kamu buat nama sembarangan, spasi, pada lebih kecil, emailmu. Oke, kemudian commit and push, tekan ini, commit and push commit, push aja. Pribadi dan sederhana. Oke, push successful. Kamu cek di sini, control refresh. Oke, program ini dibuat oleh saya. Ini perubahannya. Ini yang disebut dengan commit and push git. Jadi kamu sudah menyimpan direktorimu, kerjaanmu di GitHub. Jadi kalau ada apa-apa di sini nggak masalah karena ini sudah disimpan di pusat. Oke, itu satu. Nah, kemudian kalau kamu akan menjalankan proyek Python, kamu harus mempersiapkan yang disebut dengan virtual environment. Contoh, aku akan ngebuat satu proyek baru, satu file Python baru, new Python file. Aku kasih nama main Python file langsung, berarti dia ekstensinya .py. Do you want to add it into Git? Ini maksudnya kalau ditambahkan di Git akan muncul di sini. Maka kita tambahkan remember.as again add. Oke, hijau berarti dia file baru yang belum kesimpan di sini. Oke, kemudian saya nambahkan print hello world. Nah, kalau aku running, aku run sekali, ini jalan ya, dia menggunakan Python di sistem. Taunya bagaimana? Klik di file, setting, project, interpreter. Nah, dia menggunakan Python di sistem. Kita tidak, sebenarnya bisa aja, namun lebih baik adalah kamu menggunakan subset dari Python yang disimpan ke dalam
direktori terpisah. Contoh ini kan di C Python 37 di sistem. Kalau kamu menambahkan package baru, Django, Flash dan lain sebagainya ke dalam projectmu, nanti dia akan ditambahkan ke sini. Itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak menyenangkan, misalnya versinya tabrakan dengan project yang lain dan lain sebagainya. Sehingga kamu perlu membuat yang disebut dengan virtual environment, yaitu copy dari C Python 37. Kita buat kopinya, klik di sini, pilih add, kemudian pilih virtual environment, new environment. Nah, di sini yang saya memberikan suatu best practice, simpan direktori virtual environmentmu dengan nama yang sama dengan nama projectmu, yaitu Fundamental Python, ke dalam direktori terpisah. Sehingga dia nggak muncul di bawah sini. Biasanya kalau kamu melakukan ini secara default, kamu akan dibuatkan oleh PyCharm direktori baru di sini venv. Ada di sini direktorinya. Nah, itu tidak terlalu bagus karena kamu bisa bingung. Nah, makanya saya letakkan dia di pokoknya di luar. Ini kan di dev remoteworker.id ya. Saya letakkan di dev venvs terpisah. Lakukan hal yang sama juga. New environment dari base interpreter system yang ini 37, kemudian klik OK. Alhamdulillah. Lihat, Python 37, Fundamental Python, dev Fundamental Python script Python X. Jadi Python X terpisah. Nah, ini bagus. Karena dia sudah akan nggak mengganggu sistem Python yang dipakai oleh Windows. Bentar, saat kamu menambahkan sistem baru, dia akan melakukan indexing. Tapi sudah selesai. Kalau kamu run sekali lagi, lihat, Python yang dipakai adalah Python yang ada di folder terpisah. Oke, Kadit paham? Oke, ini sudah. Nah, terakhir, kadang-kadang kamu perlu untuk menginstal package, kamu bisa melakukan dengan dua cara. Pertama, yang dimaksud package adalah file-file Python yang bisa kamu pakai untuk menambah kompleksitas programmu. Misalnya programmu sekarang kan hanya sekedar bisa menjalankan ini ya, hello world. Misalnya kamu butuh menjalankan web server, maka kamu menginstal Django. Untuk menginstal Django, ada dua cara, atau package apapun, klik tools, klik file, setting, project interpreter yang tadi, hanya ada dua package. Kamu tambahkan di sini plus, kamu ketikkan di sini Django. Yang paling atas. Ini kayaknya deskripsinya. Versi 3 sekarang. Oke, install package. Nah, saat menginstal ini, kamu lihat di sini dia sudah mulai install. Kamu nggak perlu menunggu ini. Kamu bisa tutup aja, silang. Ini kamu bisa silang, cancel aja bisa. Nggak masalah, karena dia sedang menginstal. Nah, kalau kamu mau cancel yang ini, nah ini baru bermasalah. Kamu bisa klik untuk melihat progresnya. Kebahagiaan hati yang terperi, berikan cuma hati menerima.
enggak sih.